Perkenalkan, nama saya Angela Octavia, NIM 2116030043, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya First Lady T. Chandra dengan NIM 2116030051. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang hubungan industrial dan MSDM internasional. Dengan poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama itu pengertian hubungan industrial internasional, yang kedua itu isu-isu kunci hubungan tenaga kerja internasional, yang ketiga jenis-jenis manajemen SDM internasional, yang keempat pengertian SDM, yang kelima kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional, yang keenam tim manajer dalam sebuah perusahaan, yang ketujuh model strategi MSDM, yang kedelapan penilaian kinerja dan kompensasi. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian hubungan industrial internasional. Nah, apa sih pengertian dari industri internasional itu? Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industri internasional adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja manajer internasional. Nah, masalah kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama merekrut, pelatihan, dan mempertahankan. Di sini karyawan manajer dan eksekutif memfokuskan pada karyawan manajerial, isu-isu strategi dan pembangunan. Yang kedua yaitu kategori merekrut, pelatihan, dan mempertahankan non-manajer. Seperti contohnya pekerja kera biru memproduksi dan staf kantor kera putih. Di sini memfokuskan para perbedaan budaya, politik, dan hubungan kondisi antara negara-negara tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isu-isu kunci hubungan tenaga kerja internasional. Nah, isu-isu kunci hubungan tenaga kerja internasional ini terdiri menjadi 5. Yang pertama yaitu siapa yang harus menangani hubungan tenaga kerja internasional. Yang kedua yaitu politik. Yang ketiga sosial identitas. Yang keempat yaitu serikat pekerja membuat kesepakatan dengan perusahaan multinasional. Nah, yang terakhir itu daya dan pengetahuan. Baiklah, materi selanjutnya itu tim manajer dalam sebuah perusahaan. Tim manajer dalam sebuah perusahaan ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu lini produk perusahaan. Di sini lini produk perusahaan ini manajer produk harus menyadari faktor-faktor seperti teknik manufaktur terbaru, peluang penelitian dan pengembangan serta strategi pesaing yang dihadapi pada saat sekarang ini. Yang kedua yaitu perusahaan strategi global. Nah, di sini perusahaan ini harus merumuskan strategi global bagi perusahaannya dan kemudian mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaannya. Yang ketiga yaitu keterampilan fungsional. Di sini akuntansi, logistik pemasaran, manajemen manufaktur dan sebagainya. Ini sangat diperlukan untuk memastikan daya saing global. Yang terakhir itu pasar masing-masing negara di mana perusahaan melakukan bisnis. Di sini, manajer di negara tersebut harus memahami faktor-faktor seperti undang-undang setempat, pesaing, sistem distribusi, dan media iklan. Materi selanjutnya yaitu pengertian SDM. Nah, sumber daya manusia internasional merupakan penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografi yang meliputi fungsi manajemen SDM, jenis-jenis karyawan, dan negara-negara operasi yang terlibat. Baiklah, saya akan membahas tentang jenis-jenis manajemen SDM internasional. Yang pertama adalah Parent Country Nationals, ini atau PCNS. Ini merupakan penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Penggunaan PCNS, MNC asing yang beroperasi memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan, karena PCNS biasanya berbagi budaya umum dan latar belakang pendidikan dengan staf kantor dan pusat perusahaan. Mereka memfasilitasi komunikasi dan berkoordinasi dengan kantor pusat perusahaan. Yang kedua adalah Host Country National atau HCNS. Ini merupakan penduduk negara tuan rumah. HCNS biasanya digunakan oleh bisnis internasional untuk mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah. Tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional. Yang ketiga adalah Third Country Nationals atau TCNS. Ini merupakan yang bukan warga negara dalam negeri atau negara tuan rumah seperti PCNS. PCNS paling mungkin untuk digunakan dalam posisi tingkat tinggi dan teknis. PCNS dan PCNS secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat atau orang-orang yang bekerja dan tinggal di negara-negara lain selain negara asal mereka. Yang keempat adalah ekspatriat.
Ini merupakan seorang karyawan yang bekerja yang bukan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi bertempat. Mela berikutnya adalah model strategi MSDM. Yang pertama adalah etnosentris. Ini berasumsi bahwa penggunaan PCNS akan paling efektif mewakili pandangan dalam mengelola operasi kantor di negara atau rumah. Yang kedua adalah polisentris. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi HCNS, lebih mengetahui pasar lokal yang lebih baik. Yang ketiga adalah geosentris. Berasumsi perusahaan untuk mempekerjakan karyawan terbaik yang tersedia dengan tidak memandang asal negara karyawan. Yang berikutnya adalah penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kerja atau performance appraisals atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Anak perusahaan sukses di pasar luar negeri, matang dan stabil akan memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah operasi startup ditumbuh tetapi pasar tidak stabil. Berikutnya adalah bisnis internasional merasa perlu untuk memberikan manajer ini dengan diferensial kompensasi atau compensation untuk menembus perbedaan dramatis dalam ruang uang penilaian, standar hidup, norma-norma gaya hidup, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus, di mana kasus yang kami bahas yaitu kasus pabrik Foxconn di Cina, di mana pabrik iPhone terbesar di Cina milik Foxconn di Shenzhen, Cina belum dapat tenang setelah muncul protes karyawan dengan kekerasan. Di sana para pekerja bentrok secara brutal dengan petugas keamanan. Ini terjadi pada tanggal 29 November 2022. Nah, pada saat itu protes keras meletus karena penguncian COVID-19 di wilayah pabrik dan sistem pembayaran upah yang tidak jelas. Beberapa pekan sebelumnya, puluhan ribu pekerja bahkan telah melarikan diri dari pabrik tersebut. Ada salah satu karyawan yang bekerja di sana yang bernama Hao, umur 24. Bulan lalu para pejabat dari desanya mendesaknya untuk bekerja di pabrik iPhone terbesar di dunia dengan gaji setidaknya 2 kali lipat dari biasanya. Hao tetap mengambil pekerjaan tersebut meski tahu ini akan berisiko. Hao mengatakan dijanjikan upah hingga 30.000 yuan atau sekitar 65 juta untuk bekerja di bawah 4 bulan. Jumlah ini jauh di atas 12-16 yuan atau sekitar 26 hingga 35 juta yang biasanya dia dapatkan bekerja di Foxconn selama 4 bulan. Lalu Hao tadi itu menerima gaji yang diberikan oleh Foxconn tadi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal tadi. Dia hanya menerima 10 yuan, sedangkan di perjanjian tadi sampai 60 yuan. Di sini Hao sama karyawan lainnya ingin meminta pertanggungjawaban, serta karyawan sama pekerja lain itu ingin mengundurkan diri dari perusahaan Foxconn tadi. Tetapi Foxconn tadi itu meminta maaf atas kesalahan yang mereka buat, karena atas kesalahan awal merekrut dan perjanjian awalnya. Baiklah, solusi dari contoh kasus tadi itu yaitu solusi yang dapat dilakukan oleh pabrik Foxconn di Cina sangat perlu segera mengatasi masalah pembayaran upah yang tidak jelas, yaitu dengan pihak pabrik melakukan transparansi kebijakan pembayaran upah secara jelas dan dapat diakses oleh semua karyawan pabrik, serta rincian mengenai komponen gaji, potongan, dan bonus, sehingga ini membuat karyawan jelas mengetahui pembayaran upahnya tersebut. Lalu dalam mengatasi permasalahan pihak pabrik itu melakukan tindakan korektif agar karyawan bisa bertahan di sebuah perusahaan dalam waktu yang panjang.